Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Bro? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Hari ini saya nggak ngonten mancing dulu Mas Bro. Ini mau ya ada cerita-cerita sedikit lah ya tentang pengalaman mancing. Terutama kan yang suka mancing liar itu biasanya kalau spotnya baru terjamah itu kan kita nggak tahu ya. Kita itu spotnya itu apa angker apa enggak kalau mancing liar tuh gitu Mas Bro. Dan ini berbagi ini cerita aja Mas Bro ya, saya selama mancing liar itu ya ada beberapa spot yang emang itu beda dari spot-spot yang lain gitu Mas Bro. Ya mistis lah ya, mistis. Kalau saya sih percaya, cuma kalau takut sih ya usahain jangan Mas Bro. Kita percaya sama mistis itu. Tapi kalau takut jangan, kita hanya takut sama Allah Mas Bro ya. Ya pokoknya kalau itu kan salah satu rukun iman Mas Bro ya, iman kepada yang goib ya, harus percaya Mas Bro. Jadi ceritanya ini saya ntar sebenarnya banyak ceritanya Mas Bro, cuman ini ya saya ambil beberapa aja ya. Ini yang saya alamin sendiri terus sama teman saya itu yang biasa saya ajak vlog bareng itu ada Pak De Herman sama Herman. Itu dua Herman semua lah namanya Mas Bro. Itu kejadiannya juga pas bareng sama saya, itu pas bareng. Ini lokasinya sering saya vlog dan pernah saya angkat juga yang mancing di spot angker itu Mas Bro ya. Ini lokasinya ada di Muara Gembong, dan bagi Mas Bro yang belum tahu, Muara Gembong itu ada di wilayah Bekasi, Jawa Barat Mas Bro. Apalagi yang di luar Jawa mungkin Muara Gembong itu mana? Muara Gembong itu ada di wilayah Bekasi. Masih ikut Bekasi Mas Bro ya. Oke Mas Bro, jadi biasanya saya tuh mancing nggak sampai ke Muara Gembong, soalnya jauh banget Mas Bro. Muara Gembong itu jauh, perjalanannya aja hampir 2 jam itu kalau dari rumah saya itu. Biasanya mancing deket-deket lah, perjalanan sekitar 1 jam 1 jam setengah gitu. Nah ini ada temen tuh rekomendasi gitu, ada spot sana itu jarang dijamah orang kata dia gitu, jarang jamah orang. Saya oke, deal. Nah ini tantangan nih buat kita Mas Bro, spot yang jarang dijamah orang itu tantangan banget. Ini tambak Mas Bro, tambak cuma jarang dipancing orang, soalnya karena lokasinya pertama nyempil kayak di tengah kayak hutan itu Mas Bro. Terus yang kedua itu ya jauh itu Mas Bro. Kalau yang kejadian pertama ini mancing sama Herman juga, teman saya Herman itu. Cuman rame-rame, ada sekitar 4 orang, cuman Herman ikut, saya juga ikut. Pertama kali ke Empang ini itu ya saya nggak ada feeling apa-apa Mas Bro, biasa aja kayak mancing di empang-empang yang lain gitu, mancing biasa aja, santai. Nah cuman pandangan saya tertuju ke satu lokasi di Empang itu Mas Bro. Ada lokasinya itu di nyebrang bambu itu bambunya cuma 1 batang Mas Bro. Itu sekitar 20 meter dari ini bibir tambak ini sampai ke spotnya itu nyebrang bambu satu itu 20 meter. Saya feeling itu soalnya spot susah, pasti ikannya banyak Mas Bro. Cuman yang saya aneh itu pas hari itu saya ngajak anak, nggak tahu kalau itu ternyata indigo Mas Bro. Jadi ya kalau indigo tahu sendiri ya, bisa ngeliat-liat yang gituan ya. Nah nggak tahu kenapa tuh saya udah feeling saya mau ke sana ya. Kata dia, jangan Mas. Namanya itu si Dian, panggilannya Takyun ya. Nah, panggilannya Takyun itu namanya si Dian itu. Jangan Mas, jangan ke sana, di sini aja. Lah kenapa? Saya kan nggak punya kayak indigo kayak dia Mas Bro, jadi ya santai aja gitu ya. Saya mau ke sana, jangan, di sini aja. Nah ternyata dia nggak berani cerita waktu di Empang Mas Bro, yang dia lihat apa ya segala macamnya, dia tuh apa nggak berani cerita. Cuman saya memberanikan diri Mas Bro, sendirian saya ke situ. Saya seberangin itu, jadi bambu 20 meter itu di atas air itu Mas Bro, nyebrangnya itu kalau kita meleset ya cemplungnya lumayan Mas Bro, dalam itu hampir seleher itu dalamnya. Itu saya nekat. Jadi yang lain nggak ada yang masuk Mas Bro, soalnya dikasih tahu sama anak itu jangan masuk gitu. Jangan masuk, di sini aja, di mancing di tambak ini aja, nggak usah masuk ke dalam. Saya nekat masuk Mas Bro, saya baca bismillah deh, nggak apa-apa, orang nyari, niat saya nyari ikan. Itu pas sampai seberangan tuh Mas Bro, pas sampai seberangan itu saya berasa
kayak bukan di dunia kita mas bro. Soalnya masuk seberangan dep kita turun dari bambu itu suasana udah beda banget, emang hening banget. Kita udah kayak bukan di alam kita gitu, pokoknya beda banget. Terus tapi saya dari dulu emang feeling kita harus percaya sama yang goib itu, harus percaya mas bro. Cuman niat kita jangan sok-sokan, wah saya nih apa ya nggak takut gitu. Jangan, niatnya kita bertamu gitu aja. Kita kan ke wilayah dia, ibaratnya kita kan bertamu. Walaupun itu tempatnya kayak gitu, saya nekat mas bro. Rasanya udah feeling sih. Ini emang saya tahu ini ada penduduk tapi bukan kita gitu, bukan bangsa manusia gitu. Saya tahu. Saya nekat situ. Oke, sendirian, deal sendirian mas bro. Yang lain pada di luar semua, saya di wilayah itu sendirian. Udah nggak feeling apa-apa, udah pokoknya bismillah, nggak ada rasa takut, nggak ada apa-apa mas bro. Percaya nggak mas bro, itu saya udah feeling, itu hawanya udah beda. Saya mancing itu cuma 2 jam mas bro, dari jam 2 sampai jam 4. Soalnya dari jam 12 itu kita nyari spot muter-muter, itu ikannya kurang gacor. Nah itu pas di situ dari jam 2 sampai jam 4 itu korang saya nenteng sampai nggak kuat mas bro. Hampir kalau ditimbang itu hampir 7 kiloan, tapi mancing mujair mas bro, hampir 7 kiloan. Saya juga kaget, asal naruh gentak terus sampai nggak kerasa itu 7 kilo. Nah pas saya udah selesai azan itu ya, azan sebentar lah pokoknya, azan asar lewat. Nah itu feeling udah nggak beres tuh, udah nggak beres pokoknya, udah kayak ada orang banyak gitu di belakang. Tapi asal noleh nggak ada. Saya merinding mas bro, cerita begini beneran merinding, masih ingat bang cerita begini itu bener-bener merinding. Itu noleh ke belakang udah gak ada, wah feeling udah gak beres. Itu di depan orang udah manggilin, Mas Bian ayo kita pulang. Saya juga udah dengar, nggak usah dipanggil juga, dalam hati saya mau ke situ soalnya saya merinding banget mas bro. Tapi saya berusaha nggak takut, tapi tetap aja namanya kita berdampingan sama mereka ya adalah gesekan-gesekan gitu ya. Saya ke pinggir ke teman-teman, saya tanya teman-teman, mana dapatnya? Pada zong paling dapat 2 ekor, ada yang 3 ekor, ada yang 5 ekor, ada yang 7 ekor, pokoknya nggak rata gitu. Pas lihat punya saya pada kaget, kok dapat banyak banget. Nah, saya juga nggak tahu, kok di sana gacor banget gitu, di tempat lain kok nggak gacor. Terus dalam hati saya, wah ini bener teman saya ini emang kayaknya tahu kalau itu lokasi bukan lokasi sembarangan gitu mas bro ya. Oke lah, saya nggak cerita apa-apa di situ, ceritanya pas udah di jalan mas bro. Pas udah di jalan baru pada cerita. Jadi si Takyun itu ya, jangan bocah bisa ngelihat itu mas bro, ternyata di situ tuh kayak rumah, beberapa rumah itu banyak penghuninya mas bro, macem-macem lah, ada kunti, ada nenek-nenek segala macem, pokoknya banyak itu penghuninya. Terus dia bilang, kenapa lu gak ngomong dari tadi, saya gitu aja. Saya di Mas Bian kalau saya nggak mau di Empang ntar malah pada merinding, nggak berani mancing. Oh yaudah, makasih ya kamu di luar Empang. Nah, itu yang pertama mas bro, yang pertama. Nah kalau kejadian yang sebenarnya ngeri ini yang kedua mas bro, yang saya berdua doang sama Herman tuh yang sering saya ajak vlog itu, yang bocah muda itu ya. Saya berdua, saya balikin lagi tuh, soalnya kan kemarinnya sudah dapat banyak tuh, 7 kiloan lah hampir, bentaran banget tuh, cuma 2 jam kalau salah. Saya samperin lagi berdua. Nah kita dari siang udah feeling, Herman kita langsung masuk ke spot itu aja. Dia kan juga berani tuh bocahnya, berani lah. Oke, deal ya, masuk, nggak usah di luar, masuk ke dalam. Kita langsung masuk dari siang mas bro. Makanya mancing kayak biasa, cuman kurang gacor kalau hari ini, kurang gacor di depan. Nah kita lebih masuk ke dalam lagi mas bro. Semakin ke dalam suasananya semakin beda lagi mas bro. Pokoknya semakin ke dalam tuh semakin beda banget. Kita udah kayak, aduh saya merinding beneran mas bro, kalau inget merinding beneran. Kita masuk ke dalam itu udah kayak beda banget beneran. Baru kali ini saya mancing sampai sesunyi ini di Empang itu, biasa sunyi banget. Dan ikan tuh di pinggir kurang gacor itu, semakin masuk di dalam gacornya mas bro, di dalam. Jadi di yang kemarin saya pancing itu malah kagak makan mas bro, nggak makan. Beratnya dapat cuma berapa ekor doang. Kita masuk ke dalam, semakin ke dalam. Nah di situ kejadian yang sebenarnya tuh di situ. Saya duduk bersebelahan, paling jarak sekitar 3 meter lah sama Herman itu teman saya. Cuman nggak kelihatan kealing-alingan kayak pohon-pohon apa ya, lingi ya, kalau di Bekasi itu pohon lingi. Kalau di
di daerah luar Jawa, nggak tahu, pokoknya sejenis alang-alang itu ya, talingan pohon itu. Nah itu mancing, ceritanya di situ juga saya makan tapi nggak gacor banget. Nah si Herman ini gacor. Udah gitu dia mancing teriak-teriakin saya, Mas Bro, ceritanya tuh manggilin saya. Kan deket, namanya 3 meter kan deket, Mas Bro ya. 3 meter itu kan kelihatan deket gitu ya. Saya dipanggilin tuh. Menurut dia dipanggilin. Spian, sampai berapa kali manggil. Nah itu kata dia, kok Mas Spian nggak denger nih, padahal 3 meter gitu. Loh tuh dia bangun mau menjemput saya gitu, cuma 3 meter kan dekat, Mas Bro. Bangun berdiri tuh mau jemput saya, kepleset. Nah itu pegangan tali di atas dia tuh ada tali kayak orang ikat kambing itu, yang leher itu, yang ikat kambing di leher itu bulat gitu, Mas Bro. Dipegang sama dia, kan dia kepleset tuh, bangun kepleset mau nyamper saya. Akhirnya dia nggak jadi jatuh, kan tadinya kepleset mau jatuh kayak emplang, pegangan tali itu, Mas Bro. Dan tali itu bulat gini, tapi udah ada potongan dikit gitu, tengahnya udah dipotong, jadi putus gitu. Cuman kalau digabungin ya bulat begini, kayak orang ikat kambing itu, Mas Bro. Oke, lanjut dari situ, nggak ada kejadian apa tuh. Cuman setelah dia keluar dari sini, habis megang tali itu, dia ada yang beda tuh, ngomong sama saya, Mas Pian, malah saya puyeng ya. Ah yaudah kita pulang deh. Itu belum sampai jam waktunya kita pulang, itu udah pulang, soalnya dia udah puyeng. Saya nggak tahu deh, pertamanya kirain puyeng belum makan gitu ya. Oke deal, kita puyeng, kita pulang, maksudnya kita pulang, kita keluar dari empang. Aqua mana Mas Pian gitu? Aqua. Kalau mancing kan kita bawa aqua 2 nih, yang gede-gede itu. Aqua ada biasa minum. Namanya habis mancing kan haus, Mas Bro, pikiran saya minum. Oke haus, minum, terus di jalan. Aqua mana Mas Pian? Aqua, lah itu aqua, lo pegang aja, pegang. Itu aqua sampai habis, Mas Bro. Biasanya tuh kalau kita di perjalanan pulang, itu nggak pernah namanya minum, Ya perjalanannya biasa aja, naik motor sambil ngobrol. Ini minum sampai aqua habis. Aqua gede itu habis. Itu masih haus, Mas Bro. Ya heran tuh, masih haus. Nah, terus ada yang aneh, man. Baru kali ini loh kita mancing bertahun-tahun loh. Saya ngomong begitu sama Herman. Baru kali ini mancing bertahun-tahun lu kok sampai minum sampai kayak gini gitu. Sampai aku habis di jalan. Ini juga masih haus, Mas Pian. Saya beliin lagi tuh, beli di jalan. Ya dia nggak tahu tuh. Saya juga nggak tahu, kirain saya ya wajar lah. Namanya orang haus jadi minumin wajar. Pas nyampe rumah, blek. Dia mungkin teman dia ada yang cerita, kamu itu ada yang nempel itu, kata dia gitu, Mas Bro. Ada yang nempel, katanya ada yang ngikutin gitu. Kalau saya curiganya nggak curiga gitu, curiganya kok ini bocah hausnya kelewatan gitu doang. Biasanya mancing bertahun-tahun sama dia nggak pernah namanya pulang naik motor terus di jalan minum sampai kayak gitu, Mas Bro. Nggak pernah. Temannya dia tuh yang cerita, oh ini kamu ini man, ada yang nempel gitu, ada yang ikut kata dia. Nah, terus ikut dari mana? Ya kalau nggak salah sih dari Empang nih. Oh iya, diceritain detailnya sama si Herman, oh dari Empang. Saya nanya tuh sama orang situnya. Oh itu tambang putih di atas pohon itu bekas apa ya? Kok aneh banget ada tambang putih kayak ketan kambing. Tahu jawabannya apa, Mas Bro? Yang bikin saya sampai sekarang nggak berani ke sono lagi. Itu dulunya bekas gantung diri katanya. Kayak bekas gantung diri ceritanya. Dan sampai sekarang saya nggak berani masuk lagi, walaupun saya ada temennya tuh nggak berani ke situ lagi, paling ya di luaran situ dikit lah. Real itu, Mas Bro, itu yang berdua sama Herman itu saya mancing di situ. Sampai sekarang nggak berani masuk ke wilayah tambang itu. Kalau di luar tambang itu masih sering. Kemarin juga di vlog lagi di wilayah itu, cuma nggak nyampe ke dalamnya. Jaga-jaga, Mas Bro ya, kita waspada juga. Oke Mas Bro, itu cuman kisah saya ya, diambil hikmahnya. Semoga aja ada hikmahnya, Mas Bro ya. Pokoknya kita harus jaga sopan santun dimanapun kita berada, Mas Bro ya. Soalnya kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Mas Bro, semoga bermanfaat cerita saya ini, Mas Bro ya. Sampai berjumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.